Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait struktur kristal. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas terkait dengan struktur kristal yang berbentuk kubik, baik itu yang simple kubik, kemudian body center kubik, dan juga face center kubik. Akan saya ulangi atau saya review kembali terkait ketiga struktur kristal yang minggu lalu. Untuk volume unit sel di sini bisa dinyatakan dengan A pangkat 3. Dengan A adalah jarak antara kisi atau titik yang kita jadikan acuan ke tetangganya. Di sini, ini panjangnya A. Selanjutnya, titik kisi per sel 8 kali 1/8 sama dengan 1. Nah, 1 ini dari mana atau 1/8 ini dari mana? Akan saya ingatkan kembali bahwa satu titik yang saya lingkari ini itu terbagi menjadi 8 bagian ke tetangga-tetangganya. Jadi ini dibagi menjadi 8 dan yang dimiliki oleh per sel itu adalah 1/8 untuk titik ini saja. Kemudian ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1/8 ada 1. Kemudian jarak tetangga terdekatnya adalah A. Nah, ini yang kita jadikan acuan tadi ke tetangga terdekatnya lah di sini. Ini panjangnya adalah A. Kemudian jumlah tetangga terdekatnya ada berapa? Ada 6. Nah, 6 itu adalah, misalkan kita ambil yang ini. Maka 6 itu adalah 1, 2, 3. Salah. Bukan yang 2. 2 ini bukan. Nah, jadi ini. 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, kemudian yang di ujung sini, di sini. Nah, ada 1, 2. Oh, di sini ini juga bukan. Nah, baik, saya hitung lagi saja. Ya, untuk lebih jelasnya. Baik, tetangga terdekatnya dengan acuannya adalah ini, berarti tetangga terdekatnya adalah 1, 2, 3, kemudian yang di sini 4, kemudian di sini 5, kemudian di bawahnya ada 6. Nah, jumlah tetangga terdekatnya adalah 6. Kemudian ini adalah contoh-contoh struktur simple kubik yang ada di alam, CSCl, CuZn, CSBr, dan LiAg, lithium. Ini argentum itu emas. Kemudian argentum itu kalau nggak emas ya perak. Kemudian body center BCC. Nah, tetap sama. Kita menganggapnya jarak antar atom di sini, antar atom yang terdekat itu A. Kemudian titik kisi per sel ini adalah yang dari simple kubik tadi. 1 dibagi menjadi 8. Kemudian ada satu lagi yang ada di tengah kubus yang di sini. Nah, sehingga titik kisi per selnya ada 2. Selanjutnya jarak tetangga terdekat. Jarak tetangga terdekat. Nah, jarak tetangga terdekatnya ini bisa kita cari dengan menggambarkannya terlebih dahulu. Jarak tetangga terdekatnya adalah bukan yang di sini, tidak seperti yang di SC tadi. Tetangga terdekatnya itu adalah yang ada di center. Yang ada di center kubus ini. Ini adalah tetangga terdekatnya. Jaraknya berapa? Kita bisa mencari dengan cara menghitung diagonal ruang. Diagonal ruang nanti silakan dicari kembali ya. Cara mencarinya ya dengan menggunakan Pythagoras. Di sini A, di sini A. Berarti diagonal sisinya adalah A akar 2. Kemudian di sini A. Jadi jarak yang diagonal ruangnya itu adalah
A akar 3. Karena body center itu atomnya ada di tengah-tengah atau perpotongan diagonal ruang, maka jarak terdekat, tetangga terdekatnya itu adalah diagonal ruang dibagi 2. Seperti itu. Nah, jumlah tetangga terdekatnya ada berapa? Nah, ada 8. Yang pertama 1. Di sini 1. Kemudian yang di sel tetangganya 2. Kemudian yang ada di sini, yang ada tetangganya lagi di sini. Nah, di sini 3. Kemudian di bawah, nah di bawah itu ada beberapa lagi, sehingga total dia ada 8 tetangga terdekat. Itu untuk BCC. Sementara yang terakhir kisi kubik. Kisi kubik yang face center di sini setiap sisinya, nah sisi untuk kubus itu kan ada 6. Nah, di ke-6 sisinya itu ada atom atau ada titik kisinya. Di sini ada titik kisi. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada 6. Titik kisi per selnya ada berapa? Yang pertama 8 kali 1/8. Ini dari simpel kubik yang ada di sini. Nah, yang saya lingkari biru. Kemudian 6/2 ini dari mana? 6/2 itu adalah atom atau titik kisi yang ada di sisi-sisi kubus. Baik sisi ataupun alas dan tutupnya ya, yang saya tandai hijau. Nah, yang di sini itu kan terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2 sel. Di sini. Yang satu di yang sebelah kiri, satunya lagi di sebelah kanan. Jadi 1 dibagi 2. Sementara itu ada berapa? Ada berapa sisi kubusnya? Nah, kubus itu memiliki 6. Sehingga setengah kali 6. Setengah kali 6 atau sama dengan 6 dibagi 2. Di sini 3, kemudian di sini ada 1. Sehingga total titik kisi per selnya ada 4. Jarak tetangga terdekatnya berapa? Nah, jarak tetangga terdekatnya itu adalah titik acuan ke atom yang berada di perpotongan diagonal sisi. Nah, yang ada di sini. Ini adalah atom yang letaknya di perpotongan diagonal sisi. Kemudian yang kita jadikan acuan adalah yang saya tandai hijau. Panjang diagonal sisi itu kan A akar 2. Karena tepat di tengah, maka ini adalah akar 2A dibagi 2. Tuh. Itu untuk jarak tetangga terdekatnya. Jumlah tetangga terdekatnya ada berapa? Ada 12. 12 itu mana saja? Yang pertama adalah ini yang kita jadikan acuan. Yang pertama adalah 1, kemudian 2, 3. Selanjutnya di sini ada lagi tetangga-tetangganya. Nah, di sini ada di sini. Kemudian yang ada di sini. Kemudian yang ada di sini. Bukan yang di atas ini ya, tetapi di tetangganya yang di sini. Nah, di sini. Jumlah total tetangga terdekatnya adalah 12. Selanjutnya terkait dengan jari-jari atom atau rasio. Nah, ini terkait dengan BCC. Sekali lagi, untuk rasio antara jari-jari dengan panjang sisinya bisa kita gunakan seperti ini. Di sini ada 4R. 4R itu dari mana? Dari sini. Ini adalah anggap saja satu atom. Kemudian di sini R, kemudian di sini ada setengah bola atau setengah lingkaran kalau di sini. Di sini ada R, kemudian di sini ada R, kemudian di sini ada R. Panjangnya adalah 4R.
Sementara diagonal ruang itu panjangnya adalah A akar 3. A akar 3 ini sama dengan 4R. Sehingga perbandingan antara A dengan R adalah A itu sama dengan 4R per akar 3. Silakan dirasionalkan ya. Silakan dirasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar 3 per akar 3. Tapi begini saja sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana perbandingan atau rasio antara A dengan R, jari-jari atom. Nah, untuk BCC, untuk FCC maksud saya, untuk FCC kalau di BCC tadi kan menggunakan diagonal ruang. Kalau di FCC itu menggunakan diagonal sisi yang di sini. Diagonal sisi. Jadi 4R di sini itu sama dengan A akar 2. Sehingga A itu sama dengan 4R per akar 2. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada rapat kemasan, bisa Anda baca sendiri. Yang perlu dicermati di sini adalah ternyata untuk perbandingan antara volume atom dengan volume unit sel itu menunjukkan ada rasio 0,52. Jadi hampir setengah dari struktur atom yang simpel kubik itu setengahnya kosong. Hanya terisi 0,52. Sementara untuk BCC itu 0,68 yang terisi. Jadi 68% saja yang terisi dari seluruh volume sel. Nah, sampai dengan saat ini yang kita bahas untuk yang kubik, yang paling rapat adalah phase center kubik, yaitu atomnya mengisi 0,74 bagian atau 74% dari total keseluruhan volume dari satu unit sel. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bidang kristal yang seharusnya sudah kita bahas di minggu lalu, di minggu sebelumnya. Bidang kristal ini biasa disebut atau dinyatakan dengan suatu indeks yang disebut dengan indeks Miller. Nah, indeks Miller ini disimbolkan dengan huruf HKL tanpa koma. Sama seperti koordinat Kartesius yang XYZ, tetapi itu kan dengan menggunakan koma, namun untuk HKL ini tidak menggunakan koma. Nah, beberapa alasan mengapa indeks Miller itu penting dipelajari dalam fisika zat padat. Yang pertama, identifikasi bidang kristal. Indeks Miller membantu dalam mengidentifikasi dan menyusun bidang kristal dalam suatu bahan padat. Ini penting karena sifat-sifat fisik dan kimia bahan padat seringkali terkait erat dengan arah dan orientasi bidang kristalnya. Jadi orientasi itu sangat penting dan ternyata berpengaruh ke sifat fisik maupun sifat kimia. Selanjutnya, mengapa perlu dipelajari hal ini? Karena untuk pemahaman struktur kristal. Dengan memahami indeks Miller, kita dapat lebih mudah memahami struktur kristal suatu bahan atau zat padat. Hal ini penting untuk menggambarkan sifat mekanik, termal, dan sifat listrik dari zat padat. Alasan selanjutnya adalah terkait dengan designing material dan teknologi. Dengan memahami indeks Miller dengan baik, bisa memungkinkan teknisi atau teknisian material dan ilmuwan untuk merancang material dengan sifat tertentu. Misalnya, manipulasi bidang kristal dapat mempengaruhi sifat konduktivitas listrik, kekuatan mekanik, dan sifat-sifat lainnya. Selanjutnya, pemahaman difraksi sinar X. Indeks Miller terkait erat dengan analisis difraksi sinar X. Difraksi sinar X ini sebuah teknik penting dalam studi struktur kristal. Pemahaman ini membantu peneliti untuk menganalisis data difraksi dan menentukan struktur kristal dengan akurat. Nah, setelah pembahasan yang saya paparkan ini, kita akan membahas terkait difraksi sinar X.
Selanjutnya, mengapa penting dipelajari? Karena penelitian tentang indeks Miller seringkali terlibat dalam pengembangan material baru dan teknologi baru. Pemahaman yang mendalam terhadap struktur kristal membantu dalam menciptakan material yang kinerjanya lebih baik. Nah, sekarang kita akan coba menentukan indeks Miller. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan titik pusat koordinat. Kemudian menentukan sumbu ABC. Sumbu ABC. Kemudian menentukan titik potong antara bidang yang bersangkutan dengan sumbu ABC. Selanjutnya kita mencari kebalikan atau resiprok dari angka tersebut. Kemudian sederhanakan menjadi 3 angka bulat dengan memiliki rasio yang sama. Biasanya itu berupa angka bulat terkecil. Selanjutnya hasilnya itu ditulis dalam tanda kurung yang menyatakan HKL. Inilah yang disebut dengan indeks bidang kristal atau indeks Miller. Nah, ini saya ada contoh di sini, akan coba kita lakukan langkah-langkah tadi untuk menentukan indeks Miller. Nah, yang menjadi tinjauan atau acuan kita atau yang menjadi fokus kita itu adalah bidang yang diarsir ini. Nah, bidang yang diarsir ini memiliki indeks Miller seperti apa? Nah, pertama kita lakukan menentukan titik pusat koordinat. Nah, ini saya garis merah. Misalkan titik pusat koordinatnya ada di sini. Kemudian sekali lagi, karena di sini tidak ada skala, maka kita bisa menganggap bahwa untuk struktur yang seperti ini memiliki panjang rusuk yang sama, dinyatakan dengan A. Nah, di sini itu panjangnya A, kemudian di sini juga A. Anggap saja satu satuan A. Sudah, kemudian di sini kita tentukan. Misalkan di sini adalah X, kemudian di sini adalah Y, di sini adalah Z. Atau kita juga bisa menentukan di sini sebagai A1, kemudian A2, kemudian A3. Selanjutnya, kita akan melihat tentukan titik potong antara bidang yang bersangkutan dengan sumbu ABC. Ini A1, B ya, atau A2 ya. Nah, di sini kemudian di sini adalah C misalkan, di sini A. Kita lihat apakah bidang ini memotong sumbu X atau memotong sumbu A. Kita lihat di sini. Ternyata memotong di sini. Berarti di sini kita memotongnya di mana? 1A. Memotongnya di 1A. Ingat ya, di sini satuannya atau skalanya adalah kita anggap 1. Namun kalau di lain kasus, misalkan di sini ternyata panjang dari acuan ke sampai bidang itu ternyata adalah 3 skala, maka di sini ada 3A. Selanjutnya untuk Y, apakah bidang ini ada memotong di sumbu Y atau di sumbu A2 atau di sumbu B? Ternyata tidak ada di sini. Jadi bidangnya itu tidak memotong di sumbu Y. Maka di sini adalah anggap saja tulis tak hingga B. Selanjutnya di sini ada sumbu Z atau sumbu C. Kita lihat apakah bidang ini memotong sumbu ini? Tidak. Maka kita tulis tak hingga C. Gitu. Tapi kalau di contoh ini A1, A2, A3 ya tinggal menyesuaikan saja. Yang jelas harus dinamai dengan huruf yang berbeda. Kemudian kita mencari triad. Triadnya adalah dengan membagi ini dengan skalanya. Skalanya misalkan ini adalah A. Kan 1A ya ini tadi. Kemudian di sini B. B di mana B itu sama dengan A karena panjangnya kita anggap sama ini tadi. B, kemudian di sini adalah kita bagi dengan C. Jadi triadnya adalah 1, kemudian tak hingga. Kemudian kita cari resiproknya, kebalikannya atau inverse-nya. Jadi 1/1. Ini dari sini 1/1. Kemudian ini 1/hingga, kemudian ini 1/hingga. Nah, selanjutnya hasilnya 1/1 adalah 1, kemudian 1/1
tak hingga, ini bisa dituliskan 0 saja karena tidak ada yang memotong. Kemudian ini adalah 0 juga. Nah, dengan demikian HKL atau indeks Miller dari bidang yang kita tinjau ini, yang kita arsir itu adalah HKL-nya adalah 100. Nah, dengan kode 100 kita bisa tahu bahwa orientasi dari bidang yang sedang ditinjau adalah seperti pada gambar yang saya arsir biru ini. Nah, ini adalah orientasi atau HKL dari bidang yang kita arsir. Nah, begitu cara menentukan indeks Miller. Nah, indeks Miller itu kita tergantung acuannya di mana atau titik acuannya di mana. Karena di sini ada titik pusat koordinat yang digunakan itu yang mana, begitu. Kemudian menentukan sumbu A, B, C. Jadi misalkan yang di atas di sini kan wah, ini terlalu ke atas. Akan saya geser dulu. Nah, di atas ini kan 100, tapi di 100 di sini kok gambarnya yang ada di sini. Nah, kita tergantung ini tergantung pusatnya di mana, kemudian sudut ABC-nya seperti apa. Nah, kode-kode 011, 100 itu seperti ini. Kemudian kalau dia berupa sisi yang memotong di diagonal ruang, dia 110. Di sini kalau kita misalkan saya ambil contoh yang ini saja. Kemudian titik acuannya di sini, anggap saja di sini adalah A dan panjangnya sama semua. Bidang ini kalau kita lihat dia tidak memotong sumbu A, sumbu B dan sumbu C. Dengan demikian maka ini terlihat bahwa yang pada bagian atas yang di sini titik potongnya di sini adalah 0 A seperti itu. Kemudian dengan bantuan tabel yang seperti ini kita mencari triadnya. Kita bagi dengan A. Kemudian ini didapatkan tak hingga 1 seperti itu. Kemudian dicari resiproknya. Kemudian ini di sini 0, kemudian yang Z yang di sini adalah 1. Dengan demikian akan ditemukan indeks Miller 001. Nah, ini adalah contoh beberapa bidang yang bisa dicari indeks Millernya. Di sini ada catatan, jika tidak ada skalanya, panjang sisi adalah satuan. Seperti itu. Misalkan yang pada bidang ini. Kemudian kita ambil titiknya, titik asalnya itu yang bagian ini. Kita bisa membuat tabel. Yang pertama titik potong, kemudian triadnya, kemudian inverse atau resiprok, kemudian HKL-nya di sini. Untuk yang ini. Jadi ada A, B, C atau A1, di sini A2, kemudian di sini A3. Nah, jarak titik potong yang di sini adalah 1 satuan, 1A, anggap saja seperti itu. Kemudian di sini yang ke sini A2 atau B, di sini adalah 1B. Kemudian di sini memotong di 1C. Kemudian kita cari triadnya, yaitu 1 dibagi dengan A, dibagi dengan B, dibagi dengan C. Kemudian kita cari resiproknya. Tinggal kita bagi inverse-nya. Inverse dari 1. Jadi HKL-nya adalah 1. Jadi untuk bidang ini HKL-nya adalah 1. Nah, begitulah indeks Miller. Nah, indeks Miller ini
sangat terkait dengan difraksi sinar X pada kristal zat padat. Jadi sinar X itu bisa terdifraksi oleh kisi atau struktur atom yang ada di zat padat. Nah, bagaimana kaitannya akan kita bahas setelah pertemuan ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.